Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesempatan kita mendapatkan nikmat sehat ataupun nikmat iman, sehingga di hari yang kedua bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sahur sekaligus ibadah sholat subuh, yang tandanya kita mulai melaksanakan ibadah puasa di hari yang kedua ini. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini menjadi puasa yang lebih baik, sehingga nanti kita akan benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Nabi yang membawa kita kebaikan sehingga kita menjadi manusia yang selalu dituntun dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ada beberapa hal dalam menjaga tubuh kita agar selalu menjadi sehat. Tentunya yang pertama adalah kebersihan. Bahwasanya kita muslim itu adalah mencintai yang bersih. Taharah minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kalau kita termasuk orang-orang yang beriman, maka kita harus mencintai kebersihan. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan? Ya. Yang pertama, kebersihan diri tentunya kita dijaga dengan membersihkan diri, yaitu dengan mandi. Mandi itu kita melaksanakan sehari minimal 2 kali. Ya. Nah, gosok gigi 2 kali, mandi 2 kali. Nah, mandi itu adalah tujuannya untuk membersihkan diri dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, itu dengan mandi. Kalau hadas besar itu dengan mandi, tetapi kalau hadas kecil itu cukup dengan misalkan dengan air secukupnya, atau bahkan dengan batu, atau bahkan dengan tisu, atau kalau kita dulu zaman kecil itu dengan daun. Nah, kalau kita mungkin kencing di hutan itu istilahnya membersihkannya dengan daun, itu bisa. Nah, tetapi kalau kita mau melaksanakan sholat, tentunya kita harus membersihkan diri. Di samping dengan kita mandi, kita juga dengan berwudu. Nah, adapun tata cara untuk bersuci atau istilahnya taharah. Nah, macamnya taharah itu adalah pertama adalah dengan mandi itu tadi, ada mandi besar, mandi kecil. Kemudian kalau untuk menghilangkan najis besar ataupun najis kecil, yaitu dengan berwudu. Nah, tentunya sholat kita itu akan lebih afdal atau akan diterima oleh Allah jika kita dalam keadaan suci dan bersih dan suci. Tentunya dengan cara berwudu. Makanya baiknya sholat seseorang itu adalah tergantung dari wudunya. Nah, kalau kita wudu itu asal-asalan, ya maka secara otomatis sholat kita
tidak sah karena apa yang masih melekat di dalam kita itu belum suci karena wudhunya belum memenuhi rukun. Nah, adapun untuk rukun wudhu yang pertama itu adalah kalau ada urutan wudhu, ada rukun wudhu. Nah, kalau rukun wudhu yang pertama tentunya kita dengan membasuh kedua telapak tangan. Kemudian dilanjutkan dengan berkumur. Nah, berkumur tentunya itu tadi diawali dengan bismillah. Nah, berkumur, kemudian membasuh hidung. Nah, membasuh hidung itu apa? Berarti air yang kita ambil dari keran itu kita sedot, ya, kita masukkan ke dalam hidung kira-kira sepertiga dari hidung kita, kemudian kita keluarkan. Nah, setelah itu kita mencuci muka, membasuh muka seluruh, berarti dari ini yang batasannya adalah rambut, ya, seluruhnya. Nah, setelah itu kita membaca niat, ya, niat wudhu. Setelah membaca niat wudhu, tentunya kita sudah hafal ya niat wudhu. Nawaitu wudhu'a lirofil adasil asuri fardhu lillahi ta'ala. Nah, setelah niat wudhu baru kita membasuh lengan. Membasuh lengan pun itu tidak hanya dengan cukup kecipik-kecipik lah istilahnya, hanya kayak orang cuci tangan itu. Kita membasuh lengan dari ujung jari sebelah kanan naik sampai ke siku. Nah, kemudian turun ke telapak tangan. Cukup satu kali, kemudian gantian yang kiri demikian. Dari ujung jari sampai ke siku, kemudian turun ke telapak tangan. Nah, setelah itu kita membasuh sebagian rambut. Membasuhnya itu tidak hanya untuk membasahi bagian atas jidat saja, tetapi keseluruhan kita ambil air, kita usapkan ke belakang, nah, kemudian lanjutkan ke depan. Kemudian setelah itu membasuh telinga. Nah, membasuh telinga pun ada tata caranya, tidak hanya air di satu-satu itu enggak. Jadi dua tangan sekaligus kita ambil air, kita telunjuknya itu masukkan ke lubang telinga, jempolnya di bawah telinga diputar ke atas. Yang kanan ataupun yang kiri itu dikerjakan bareng, jadi tidak satu-satu. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir adalah kita dengan membasuh telapak kaki. Itu ya, kalau tadi membasuh lengan sampai siku, ini cukup telapak kaki. Jadi batasan telapak kaki itu adalah sampai ke mata kaki. Ya. Dari ujung jari sama, tetapi sampai ke mata kaki, kemudian turun, kemudian sela-sela jari itu kita bersihkan dengan jari tangan. Ada 1, 2, 3, 4 sela jari kita bersihkan pakai jari tangan. Itu sampai bersih, kemudian bergantian dengan yang kiri juga sama. Nah, itu. Jadi tata cara wudhu pun kita harus sesuai. Karena apa? Kita sholatnya misalkan kusuk bagaimana, kalau kita sholat itu masih membawa najis, maka itu adalah tidak sah. Karena wudhu itu adalah bagian dari sahnya sholat. Makanya kalau kita wudhu itu harus pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru ataupun tergesa-gesa, sehingga seluruh apa yang menempel di kita dan di sela-sela kita itu dapat dihilangkan. Nah, setelah berwudhu, ketentuan lainnya adalah kita membaca doa. Nah, doa setelah wudhu itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu adalah doa setelah wudhu. Nah, baru kita masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, adapun taharah dengan cara yang lain, yaitu dengan tayamum. Nah, tayamum itu bisa dilaksanakan kalau kita itu berada di suatu tempat yang dimana tempat itu tidak ada mata air.
Ya. Itu kita bisa menggunakan debu yang bersih. Ya, tentunya debu yang bersih itu bukan debu yang ada di tanah kita ambil, itu tidak. Kita bisa menggunakan dinding. Ya, misalkan dinding ini kan otomatis ada debunya, partikel-partikel debu yang paling kecil. Kemudian bisa dengan batu yang besar itu kita gunakan untuk tayamum. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu hampir sama dengan wudhu, tetapi tidak ada umurnya, tidak ada membersihkan hidung ya, dan lainnya. Itu cukup kedua telapak tangan kita itu kita letakkan pada permukaan tanah ataupun dinding ataupun lantai yang akan kita gunakan sebagai media bertayamum, yaitu dengan mengucapkan niat ya, nawaitu tayamum dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita basuhkan ke muka ya, cukup satu kali, kemudian ambil lagi ke lengan dan selesai ya. Jadi tidak seperti halnya berwudu ada kumur-kumur ya, ada mencuci telinga, itu tidak itu. Nah, itu digunakan apabila di suatu tempat kita tidak ada mata air yang suci dan mensucikan. Nah, di samping itu kita kembali ke benda yang dapat membersihkan tubuh kita, yaitu contohnya adalah air yang suci dan mensucikan. Contoh yang jelas kalau di sini insya Allah airnya itu bersih dan mensucikan, karena air yang kita gunakan untuk mandi, untuk wudhu, untuk sehari-hari itu adalah air yang berasal dari mata air langsung. Nah, itu sudah pasti bersih dan mensucikan. Kemudian air hujan itu juga bisa digunakan untuk wudhu selagi masih mengalir. Jadi kalau kita wudhu dengan air hujan, ketika hujan itu air turun dari langit, nah, kita bisa menggunakan air itu untuk berwudhu. Nah, adapun apabila sudah di penampungan itu bisa, asalkan bisa dialirkan. Kecuali kalau kita ada penampungan bak yang besar, yang ukurannya itu 1 meter kali 1 meter, itu kita bisa gunakan dengan istilahnya itu dikobok. Nah, itu kalau kita ke bawah itu ke daerah-daerah Pekalongan, Kedunguni itu masih banyak yang menggunakan tempat wudhu itu nganggone bak. Ya, itu kan istilahnya istilah tradisional zaman dulu. Jadi ada keran, ya, kemudian bawahnya bak, tetapi kita wudhunya nggak di keran itu, kita di bak kadang kumurah ya. Tetapi itu kalau menurut ilmu fikih, selagi luasnya itu lebih dari 1 meter persegi, itu masih bisa mensucikan. Nah, itu kiranya yang dapat kita sampaikan pada kuliah subuh pagi hari ini, yaitu bab tentang taharah. Dalam ilmu fikih ya, taharah itu adalah menjadi bab yang terutama, yang utama di depan. Berarti kalau kita membuka buku fikih ya, itu karya buku fikih yang tahun 80-an ya sampai sekarang, itu bab pertama pasti tentang taharah atau bersuci. Karena apa? Itu tadi. Jadi bersuci itu adalah utama dan paling utama ketika kita akan melaksanakan ibadah yang lainnya. Jadi kita sholat itu kita kudu ngerti caranya bersuci dan kudu ngerti ilmune bersuci, ilmune suci ya. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lain kali masih bisa disambung lagi tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Terima kasih. Nasrul minallah wa faqhu qarib fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.